Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham yang masih relatif muda guys ya. Masih dia itu IPO tahun berapa ini ya? Dia tuh mulai muncul tahun 2018 guys ya. Sekarang umurnya tuh 6 tahunan ya di bursa ya guys ya. Tapi aslinya ini guys, ini perusahaan ini sudah lumayan lama ya guys ya. Ini guys ya, dia itu 1977 ya guys ya. 1977 itu ini guys ya, punya Jepang ya guys ya. Barengan ya guys ya, Jepang sama ini guys ya, sama Indonesia guys ya. Di bawah lisensi Toto Jepang guys ya. Jadi ini produsen alat-alat kamar mandi nih guys ya. Dia distribusi ini guys ya, distribusi alat-alat mandi nih guys ya. Jadi ini non cyclical guys ya, relatif stabil guys ya, karena produknya ini produk yang ini guys ya, selalu dibutuhkan gitu loh guys ya, untuk orang-orang yang lagi pengen renovasi kamar mandinya gitu guys ya. Nah ini guys ya teman, sedikit kelemahannya ini, holdernya ini masyarakatnya udah 40% guys ya. Jadi masyarakatnya gede banget, pengendalinya cuma 60% ya, 30% itu di Multi Fortuna dan Surya Paramitra ya guys ya. Tapi gua pengen kasih lihat guys bahwa ini saham sekarang harganya mulai mendekati murah guys ya, dan ini sangat rutin gitu guys ya, bagi dividen setahun 2 kali guys ini. Nah, kita coba lihat progres laporan keuangannya ya guys ya. Laporan keuangannya itu kayak gini guys. Tahun ini itu semester 1 Q1 ya guys ya, itu agak turun guys, 56M. Tahun lalu itu di 58M ya guys ya, tapi dibanding 2002 masih lebih bagus ini guys ya. Di 56 ini lebih bagus dibanding 2022 itu di 51M ya. Terus dia itu biasanya laba terbesarnya itu di Q4 guys ya. Nggak tahu, mungkin di Desember itu menjelang Natal banyak yang renovasi toilet atau gimana ya guys ya, gua nggak tahu guys. Tapi dia itu historinya di Q4 itu selalu tertingginya di Q4 ya guys ya, dia itu rata-rata guys ya. Oke, kita coba cek EPS-nya. Nah, EPS-nya itu kayak gini guys. Setahun itu di 94 tahun lalu guys ya. Naik terus guys ya. Dari 72 EPS-nya jadi 442 ya, 72, 76 ya. Sekarang di 94 nih guys ya. Ini terus progres ya. PBV-nya juga masih lumayan ya guys ya, di bawah 1 guys ya. Jadi ini modalnya dengan harganya sekarang ini lebih murah harga saat ini gitu loh guys ya. Cara bacanya gitu kalau PBV itu guys. Sekarang current PE-nya 6,36 ya. Ini masih lumayan nih guys ya. Untuk harga saat ini guys ya, ini yang sedikit berita bagusnya guys ya, itu nah, kita coba lihat cash flow-nya guys ya. Kita coba lihat cash flow-nya. Cash flow dari si SPTO ini ya, Surya Pertiwi ini ya, perusahaan yang joinan ya, Jepang dengan Indonesia ya, distribusi merek Toto guys. Oke guys ya, ini lumayan guys ya, untuk secara cash flow-nya ini cukup melimpah guys ya. Tahun 2021 itu gua nggak ngerti, dia itu pokoknya bisa dapat arus kas tuh 405M ya guys ya, 405M ya. Itu free cash flow-nya waktu itu 129 guys ya, per lembar ya, 129 per lembar. Free cash flow amount-nya totalnya tuh 349M. Nggak tahu ini jual sesuatu atau gimana ya, mungkin ya guys ya. Tapi yang jelas cash flow-nya ini banyak guys ya, cash flow-nya banyak. Per lembar itu dia punya cash flow per lembar saham tuh 60 ya, rata-rata setiap tahun ya guys ya. 60. Nah, 60 ini dia memang dividennya rata-rata itu setahun 50 guys ya. Nah, kita coba ini guys ya, kita coba lihat harga saat ini guys ya, udah murah apa belum ya guys ya. Nah ini guys ya, by PE guys, harga saat ini itu sudah murah ya guys ya. Sudah di bawah murah ya, di bawah hijau ini artinya murah. Tapi dia pernah menyentuh harga hampir sangat murah guys, hampir sangat murah itu di bulan awal-awal Juli kemarin ya. Ini dia itu mendekati sangat murah ya, di
angka merah ini di PE5 ini dia sangat murah ya guys ya. Karena memang awal-awal ini harganya tinggi guys ya, nggak tahu ini karena mungkin digoreng kali guys ya. Apa digoreng karena digoreng bandar kayaknya ini guys. Oke guys, untuk PBV-nya guys ya, by PBV itu dia pernah sangat mahal ya, pernah sangat mahal dan turun-turun terus ya akhir-akhir ini. Sekarang ini pernah sangat murah ya guys ya, PBV termurahnya itu di 0,83 itu di bawah sangat murah. Nah sekarang ini harganya juga secara PBV itu udah termasuk sangat murah guys ya. Ini rajin bagi dividen ya, setahun 2 kali PBV-nya udah 0,91 ya. Ini udah sangat murah ini guys ya. Tapi kalau lo mau sebenarnya kita lebih bagus ketika PBV-nya 0,85 ini ya guys ya. Oke, kita coba cek dividen reinvestment plan di saham PT SOI. Oke guys, kita coba cek ya guys ya, dividen reinvestment plan di saham SPTO ya guys ya. Sebelum kita cek dividen reinvestmentnya, kita coba lihat harga wajarnya itu di 1103 ya guys ya. 1103, harga saat itu 595, itu terdiskon 52% ya. Ini murah banget ya guys ya. Harga saat itu sebenarnya udah murah. Tapi kalau lo pengen lebih aman, saran gua itu ambil di harga di bawah 500 guys. Kita cicil di bawah 500 sangat menguntungkan. Pastinya sangat menguntungkan ya guys ya. Nah ini guys ya, kita kalau dividen reinvestment, kita mulai invest di perusahaan ini dari tahun 2018. Yang kita dapatkan adalah sebuah keboncosan ya guys ya. Karena apa? Karena secara total imbal baliknya tuh justru minus. Duit kita 47 juta, lo nungguin ya guys ya. Lo nungguin dari tahun 2018 sampai sekarang 6 tahun. Dividennya udah lo tahan-tahan guys ya. Lo tahan, lo investasiin ulang. Yang ada ujungnya malah boncos. Karena apa? Karena memang harganya dulu itu kemahalan gitu guys ya. Itulah guys, itu bahayanya kita beli saham kemahalan tuh di situ. Mau sebagus apapun revenue-nya ya guys ya, pendapatannya ya guys ya, mau dividennya seberapa juga bagi dividen terus, kalau lu beli kemahalan itu akan merusak hasil perform bagusnya si perusahaan itu sendiri gitu guys ya. Seperti Warren Buffett ya guys ya, harga beli saham yang kemahalan itu akan membuat rusak apapun kinerja bagus dari perusahaan tersebut ya. Intinya lo sebagus apapun company-nya, wonderful company pun ya, BBRI pun yang nggak mungkin bangkrut, rutin bagi dividen, kalau lo belinya 7.000 per lembar ya itu tetap lo boncos gitu guys ya. Ya intinya kita nggak boleh beli saham itu kemahalan ya. Jadi beli di saham-saham yang rajin bagi dividen untuk dividen reinvestment plan, tapi note yang paling utama adalah jangan pernah beli kemahalan ya guys ya. Paham ya guys ya? Jadi ini kalau kita invest dari tahun 2018 justru malah boncos. Coba kita beli di tahun 2024 ya guys ya. Tahun 2024 itu kalau dengan investasi yang sama aja guys, 47 juta ini guys ya. Dengan harga 515 kita malah dapatnya 91 lot gitu loh guys ya. Dapat dividennya per tahun itu kan dia 50 kali 50. Malah lumayan, setahun dapat 4,5 juta ya guys ya. In persen ini dibagi dengan modal dapatnya sekitar 9% kalau nggak salah. Ya 9,7% guys, lumayan gede ini guys. Jadi kalau kita invest dari tahun 2018 karena kemahalan ya guys ya, karena kemahalan dulu PBV-nya juga lihat guys ya. Tadi di ini PBV-nya aja sinting, orang tetap HK aja, ini orang-orang nggak tahu ini digoreng kayaknya guys ya, digoreng oleh bandar ya, kayaknya digoreng terus ini sekarang mulai ditinggalin kayaknya guys ya. Padahal dia itu, nah ini yang lucu ya guys ya, ketika nggak ada yang mainin ya harganya murah gitu guys ya, murah tetapi dividennya tetap rutin gitu guys ya. 2023 itu 25 ya guys ya. Setiap interimnya 25, final 25 gitu guys ya. Rata-rata setahunnya 50. Ya guys ya. Jadi ini kalau kita invest dari tahun 2018 justru boncos dengan dividen per bulan cuma 291, hasil imbal baliknya minus. Lo belum bisa ngembaliin
penurunan harga ini gitu loh guys ya, dari 900.000 ya sekarang malah 500 gitu guys ya. Kalau secara detailnya lebih parah lagi guys ya, dia itu udah turun 54% value-nya dari awal IPO ya. IPO itu di 1165, sekarang di 500 gitu. Tapi kalau kita invest dari sekarang gitu loh guys ya, dengan rata-rata 9,15% nih guys ya, itu lumayan gitu loh dividennya gitu loh guys ya. Kita coba lihat ini aja guys ya, harga sekarang aja ini guys ya. Nah, harga sekarang gini aja, ini dibagi dengan dividen setahunnya 50. Nah, 10 tahun udah bisa balik modal guys ya. Ini kalau kalau berdasarkan dividennya aja ya guys ya, tapi kalau kita reinvest mestinya lebih cepat lagi gitu loh guys balik modal ya. Harusnya dia dengan value yang sudah sangat murah ini nggak akan turun lebih dalam lagi gitu loh guys ya. Harusnya nggak akan turun lebih dalam lagi, tetapi kalau bisa guys kita cek 6 bulan terakhir guys ya. Nah, kalau bisa kita itu belinya di harga-harga di bawah 500 guys. Jadi saran gua kalau kita mau reinvest di sini kita harus nunggu ketika harganya di bawah 500 kita mulai cicil ya guys ya. Ini kayaknya sih bakalan ini lagi gitu loh guys ya, masih ada yang bakalan akan turun lagi sih kayaknya ini guys ya, bakalan masih akan turun lagi. Jadi kalau dia turun nanti kita harus kalau misalnya kita punya rencana dividen reinvest di saham ini, kita harus nunggu di bawah 500 kita mulai cicil gitu guys ya. Tapi kalau harganya masih segini boleh juga, tetapi secara keamanan itu lebih aman kalau kita di bawah 500 ya guys ya. Kalau di bawah 500 ya katakanlah 495 dengan dividen rutin 90 itu 495 ya. Nah, itu bisa dapat 10% guys. Udah dia dapat di atas 10%, 10,10% ya. Jadi gitu guys ya strateginya untuk saham SPTO ini. Tapi gue yakin guys ya, kayaknya ini kedepannya kalau melihat progresnya guys ya, ini masih akan berpeluang untuk growth ya guys ya, karena dia juga dividennya itu selalu growth ya guys ya. Kita coba lihat ya guys ya, mau permodalannya gimana guys ya. Nah ini guys ya ekuitas, nah guys ya ekuitasnya ini bagus guys, ekuitasnya terus bertumbuh gini guys ya, dari 2018 itu 1,5 ya triliun, 1,6, 1,9, 2 triliun, 2,1 triliun, 2,2 triliun ya. Nah ini potensi guys ya, potensi untuk terus berkembang nih guys ya, untuk berkembang karena modalnya grow terus guys ya. Modalnya grow terus, profit laba juga grow terus ya. Meskipun sekarang itu dia bagi dividennya cuma 50, 50, 50, 50 terus ya, dimana 25 interim, 25 final, tapi kedepannya bisa jadi dia akan membagikan lebih dari itu gitu loh guys ya. Nah, jadi saham ini menurut gua potensial untuk di dividen reinvestment plan, tetapi strateginya kita harus cicil di bawah 500 untuk memaksimalkan potensi keuntungan dividennya ya. Mungkin itu dulu guys ya, teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.